쓸데없는 소리 하지 말고. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan cerita film Squid Game, episode terakhir. Di mana sekelompok orang yang mengalami kesulitan perekonomian di dunia, kemudian mengikuti sebuah permainan di tempat rahasia, dengan hadiah sebesar 45,6 miliar won, namun dengan taruhan nyawa bagi yang kalah. Pada episode 9 kali ini, kita akan melihat babak final Squid Game, duel berdarah antara Gi-hun melawan Sang-woo, di mana salah satu dari mereka akan ada yang menjadi pemenang, dan di sini juga akan terbongkar siapa dalang di balik Squid Game yang sebenarnya. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk like video ini, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Diceritakan, setelah Sepyeok dibunuh oleh Sang-woo, pada keesokan harinya permainan terakhir pun tiba. Di mana hanya ada dua orang yang masih tersisa, yaitu Gi-hun dan juga Sang-woo, yang akan memainkan permainan yang disebut Squid Game. Di mana permainan itu adalah permainan masa kecil mereka berdua, dan di sana mereka kemudian mendapatkan peran yang berbeda, yaitu sebagai penyerang dan sebagai orang yang bertahan. Permainan ditentukan dengan cara melempar sebuah koin, di mana Gi-hun memilih gambar segitiga, dan Sang-woo memilih sisi yang satunya lagi. Koin kemudian dilempar ke atas untuk menentukan posisi pemain, dan hasilnya adalah gambar segitiga, sehingga Gi-hun diberikan kesempatan memilih posisi yang dia inginkan. Di sana Gi-hun pun memilih menjadi posisi penyerang, sementara Sang-woo akan menempati posisi pertahanan, lalu akhirnya mereka pun menuju ke arena permainan. Sementara itu di lain sisi, seperti biasanya dari ruangan lain para tamu VIP dipersilakan untuk menonton permainan terakhir, dan mereka akan menjadi saksi siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Aturan dalam permainan ini adalah, Gi-hun sebagai penyerang harus menembus pertahanan Sang-woo, sementara Sang-woo tentu harus menghalangi Gi-hun. Sedangkan permainan ini berakhir, jika Gi-hun berhasil menginjak kepala cumi atau squid, sedangkan yang kalah harus mengakhiri permainan. Di awal permainan, Gi-hun mengambil segenggam pasir saat ia mengikat sepatu, lalu pasir itu pun dilemparkan mengenai mata Sang-woo, hingga Gi-hun bisa melewatinya. Di sana Gi-hun masih saja marah dengan Sang-woo, karena ia sudah membunuh Sepyeok di permainan sebelumnya. Tak lama kemudian hujan pun turun, Sang-woo berniat menyerang Gi-hun dengan pisaunya, namun ternyata Gi-hun juga menyimpan sebuah pisau di sakunya. Kemudian pisau itu pun mereka gunakan untuk saling menyerang, dengan diiringi hujan keduanya pun mulai bertarung satu sama lain, di mana semakin deras hujan, semakin brutal juga mereka bertarung. Hingga pada satu kesempatan, Sang-woo berhasil merebut pisau Gi-hun, dan ia menusuk tubuh Gi-hun beberapa kali, bahkan sampai pisau itu menancap di tangannya. Namun ternyata, Gi-hun tak mau menyerah, ia berusaha bangkit dan terus melawan, hingga akhirnya Gi-hun berhasil membuat Sang-woo tak berdaya. Dengan pisau yang tertancap di tangannya, Gi-hun pun mendekati tubuh Sang-woo dan berniat menikamnya, namun di sana ia tidak tega, dan malah menancapkan pisaunya di samping Sang-woo. Di sana ia pun memutuskan untuk tidak membunuh Sang-woo, kemudian berjalan ke garis finish. Namun ternyata hal itu juga tak bisa ia lakukan, di mana secara mengejutkan Gi-hun memutuskan untuk berhenti dari permainan itu. Ia ingin mengambil aturan ketiga dalam permainan, yaitu permainan bisa dihentikan jika mayoritas pemain setuju untuk berhenti. Di sana ia pun ingin Sang-woo juga berhenti, di mana artinya Gi-hun tak ingin mengambil hadiah uangnya, dan memilih untuk menyelamatkan sahabatnya. Sesuai dengan aturan ketiga, ia hanya perlu meminta Sang-woo untuk berhenti dari permainan. Namun ternyata Sang-woo malah menolak hal itu, dan secara mengejutkan ia malah menikam dirinya sendiri. Di mana sebelum ia meninggal dunia, Sang-woo pun menitipkan ibunya pada Gi-hun. Akhirnya, dengan meninggalnya Sang-woo di babak ini, maka secara aturan Gi-hun pun dinyatakan sebagai pemenang, dan ia berhak mendapatkan hadiah permainan. Singkat cerita, kini Gi-hun pun diantarkan pulang kembali. Ia dinatar frontman dalam sebuah mobil, dan ia tak lama kemudian membius Gi-hun. Gi-hun terbangun di sebuah jalan dekat pasar, di mana dalam mulutnya ada sebuah kartu kredit yang berisi 45,6 miliar won. Dia pun mengambil 10.000 won untuk ongkos pulang, seakan tidak percaya dan seakan mimpi buruk, dia kembali pulang ke rumahnya. Pada saat perjalanan pulang, dia dipanggil ibunya Sang-woo, kemudian si ibu pun menyerahkan beberapa makanan untuk dimakan oleh Gi-hun dan ibunya di rumah. Sementara itu, Gi-hun malah tetap diam dan memberikan uang yang diambil di ATM sebelumnya. Di mana si ibu pun malah menolaknya, dan ia memintanya untuk memberikan uang itu ke ibunya saja. Saat Gi-hun berjalan beberapa langkah, ibu Sang-woo menanyakan kabar putranya, namun dia tidak dapat menceritakan apapun yang terjadi. Bak jatuh tertimpa tangga, saat ia sampai di rumah, dia mendapati ibunya terbaring di lantai sudah meninggal. Walaupun dia sudah melakukan semuanya, ibunya tetap saja meninggal dan belum sempat ia bawa ke dokter.
Gi-hun pun memeluk ibunya, ia berjuang menahan air mata, di mana sampai saat ini ia belum mampu membantu ibunya, seakan apa yang telah diperjuangkan olehnya itu sia-sia. Singkat cerita, 1 tahun kemudian penampilan Gi-hun kini semakin berantakan. Saat sedang duduk sendirian di pinggir danau, ia pun ditawari bunga oleh seorang wanita tua, di mana ternyata di dalam bunga itu terdapat amplop hitam yang berisi kartu permainan. Di sana juga terdapat tulisan tempat yang harus didatangi, yaitu tanggal 24 Desember jam 11.30 malam, apartemen mewah lantai 77. Singkat cerita, sesampainya di tempat tujuan, Gi-hun dengan sangat terkejut melihat kakek Ilnam yang sedang dirawat. Di mana sejauh yang ia ketahui, seharusnya saat ini kakek Ilnam sudah mati, pada saat permainan kelereng. Namun tak diduga, kakek Ilnam ternyata adalah tuan rumah sekaligus atasan frontman, yang artinya kakek Ilnam ini adalah dalang di balik permainan Squid Game. Kakek Ilnam mencari nafkah dari meminjamkan uang terhadap orang lain, ia pun mengaku, meski ia memiliki uang yang banyak, ia tidak bahagia sama sekali, karena ia tidak tahu bagaimana cara menghabiskan semua uangnya itu. Sementara dengan kondisi tumor di otaknya, dan juga hidupnya yang diprediksi sudah tidak lama lagi, ia pun memikirkan cara untuk bersenang-senang. Pada saat itu ia pun teringat akan masa kecilnya yang selalu bahagia, dan setiap hari menghabiskan waktu dengan bermain bersama teman-teman. Oleh sebab itulah, ia pun dan orang-orang kaya lainnya di dunia menciptakan arena permainan itu, di mana permainannya diambil dari permainan anak-anak, agar ia bisa menikmati kebahagiaan dengan ikut bermain sebelum ia meninggal dunia. Mendengar hal itu, sontak Gi-hun pun menjadi sangat marah. Bagaimana tidak, mereka rela mengorbankan ratusan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Namun mendengar hal itu, di sana kakek Ilnam pun kembali menegaskan, bahwa sejak awal ia tak pernah memaksa siapapun untuk ikut ke dalam permainan itu, bahkan Gi-hun juga setelah pulang malah memutuskan untuk datang, dan mengikuti permainan itu lagi dengan sendirinya. Lalu kemudian, dengan tulus kakek Ilnam pun berterima kasih kepada Gi-hun, karena ia sudah memberikan kebahagiaan dengan menjadi teman bermainnya di sisa-sisa akhir hidupnya. Lalu tak lama kemudian, setelah mengatakan hal itu kakek Ilnam pun meninggal dunia, tepat pada jam 12 malam. Keesokan harinya, setelah ia mengetahui semua di balik permainan itu, ia merubah penampilan, dan mencoba memulai kehidupan barunya dengan damai. Setelah itu ia pun menjemput adik Sepyeok di panti asuhan, lalu menitipkan anak itu pada ibu Sang-woo. Tak lupa sebelum pergi, ia juga menyerahkan sebuah koper, di mana si ibu menyangka itu adalah pakaian, namun ternyata isinya adalah uang. Di sana juga tertulis, bahwa ini adalah uang Sang-woo yang pernah ia pinjam sebelumnya. Akhirnya film berakhir, dengan diperlihatkan Gi-hun yang akan pergi menyusul putrinya ke Amerika, namun sebelum pergi ia melihat seorang pria misterius yang sedang bersama korban permainan selanjutnya. Melihat hal itu Gi-hun pun merebut kartu tersebut, lalu ia menelpon frontman, dan di sana ia berjanji kepada frontman bahwa ia akan membalas semua perbuatan busuk mereka, dan film pun selesai. Setelah berakhirnya episode 9 ini, ada kemungkinan akan ada season 2 Squid Game, untuk kembali menceritakan orang-orang baru yang akan mengikuti permainan, dan juga Gi-hun yang akan kembali bermain untuk balas dendam. Di sini juga berarti kita tahu, bahwa meskipun kakek Ilnam sudah meninggal, arena tersebut masih tetap berjalan dan dikendalikan oleh frontman. Hal ini tentu menyisakan banyak pertanyaan, tentang siapa sebenarnya dalang di balik semua ini, apakah akan ada sosok baru yang terbongkar, atau apakah di sini kakek Ilnam hanya pura-pura mati, seperti yang ia lakukan sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.